Halo guys, apa kabar? Semoga sehat ya. Kalau film kali ini berjudul Yin Yang Master. Ini adalah sebuah film fantasi Tiongkok. Film kali ini menceritakan perjuangan seorang Master Yin Yang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi manusia dari serangan para monster. Kira-kira akan kayak gimana perjuangan beliau ya? Kalau begitu, tanpa basa-basi deh. Yuk, masuk ke ceritanya. Pada suatu malam, terjadi sebuah pembantaian di tempat biro Yin Yang. Semua yang berada di situ tewas. Tersisa Qingming yang masih berdiri tanpa luka. Bahkan teman baiknya pun tewas, namanya Cimu. Dia melihat kalau ada master salju yang berhasil kabur dari ruang segel dan berusaha mengambil batu lin. Karena nggak ada yang percaya, jadi Qingming yang dianggap sudah melakukan semua kejahatan ini. Kemudian saat akan ditangkap, Qingming melakukan perlawanan dan berteleport dari tempat tersebut. 7 tahun telah berlalu, sedang ada festival perayaan di kota Pingjing. Masyarakat di sana merayakan kemenangan atas monster. Masyarakat di sana merayakan kemenangan Master Yin Yang melawan Xiang Liu, ular berkepala 9. Di hari perayaan itu, sang perwira kerajaan tetap menjalankan misinya untuk mengantar upeti. Namun, dalam perjalanan di hutan, dia bertemu dengan monster jelek berkepala culun. Nyatanya monster itu cuma kedok. Yang ada di dalamnya cuma para rakun yang pengen mencuri upeti milik kerajaan. Kemudian si Qingming datang mencari mereka. Tapi rupanya dia Qingming bukan untuk mendamaikan. Dia malah memanfaatin keadaan sebenarnya. Dia bersama para rakun dan yang lain pengen merampok upeti yang dibawa perwira kerajaan. Stop that! Who said anything about thank you, kid? Well, good. I said stop! And you don't appreciate it. It's obvious that those 3 demons knew you. Your suspicion is so simple. You're even within them without What happened to all the Capitol Guard? Qingming tinggal di dalam hutan bersama para monster yang tadi bersamanya. Mereka nyaman dengan kehidupannya saat ini. Sedang di sisi lain, biro Yin Yang lagi diserang sama monster. Mereka yang lagi baca mantra untuk menjaga batu lin terpancing oleh kericuhan yang dibuat para monster. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, para monster mulai menyerang. Something's wrong in the scene. Bai Yimin sebagai seorang ketua biro Yin Yang mengetahui kalau ini semua cuma pengalihan karena monster yang sesungguhnya lagi ada di batu lin. Kemudian para monster berhasil membuka segel pembatas untuk mencuri batu itu. Sayang Bai Yimin terlambat datang. Monster tersebut mencuri batu lin dan terbang kabur dari kota. Dengan skillnya Bai Yimin, dia berhasil memanah sang monster dari jarak jauh dan si monster tersebut jatuh. Monster itu jatuh di dalam hutan dan kebetulan di sana ada 3 rakun sedang bertengkar tentang harta yang mereka dapat.
Mereka mengambil batu lin yang terjatuh dari tangan monster. Tapi salah satu biru Yin Yang melihat para rakun memegang batu lin. Karena merasa panik, salah satu rakun itu menelan batu linnya. Kemudian si monster yang mencuri batu lin datang ke majikannya untuk melaporkan bahwa batu lin telah diambil para rakun yang komplotannya Qingming. Kembali ke rakun, si rakun yang menelan batu tersebut merasa kesakitan. Temannya pun membawa ke hadapan Qingming untuk diobati. Si Qingming pun memeriksa si rakun. Dari dalam mulut rakun itu keluar asap hitam. Si Qingming pun kaget dan sekilas dia masuk ke bayangan hitam. Di mana bayangan itu ada seekor monster ular. Si monster itu pun mengatakan bahwa si Qingming dengan monster tersebut ada ikatan darah. Dan saking penasarannya, si Qingming pun pergi ke dunia para monster untuk mencari pusaka yang bisa mengusir monster ular tersebut. Di tempat biru Yin Yang, mereka sedang berkumpul dan menyalahkan si Qingming. Mereka menuduh Qingming mengambil batu lin. Karena pikir mereka, para rakun adalah monster pelindungnya si Qingming. Sang ketua biru Yin Yang pun kena sindiran, di mana sang ketua kurang tegas dalam mengambil keputusan. Oh iya, si Bai Yimin dan si Qingming teman dekat dari kecil, yang dimana mereka punya hubungan spesial. Sekilas tentang mereka, sejak kecil Bai Yimin dan Qingming sudah belajar di biru Yin Yang. Anak-anak yang belajar memiliki keluarga dan asal-usul dari keluarga yang jelas. Namun berbeda dengan Qingming, dia hanya bayi terlantar yang dipungut oleh orang biru. Dia memiliki darah monster di tubuhnya sehingga kadangkala naluri monsternya berontak. Si Bai Yimin sering menemani Qingming dikala si Qingming lagi gelisah dikarenakan sering naluri monsternya muncul. Di kota kerajaan, sang perwira namanya Boya yang kalah dengan para monster ingin menuntut balas dendam. Dia pengen balik ke dalam hutan dan mengambil kembali upeti yang udah dicuri sama monster bawahannya Qingming. Dan kebetulan sang perwira kena hukuman bahwa dia harus istirahat dari kerjanya. Maka saat itu juga dia mencari informasi tentang keberadaan si Qingming. Si Boya pun dapat info bahwa Qingming berada di dunia monster. Boya pun langsung pergi ke tempat dukun untuk mencari tahu cara masuk ke dunia para monster. Di tempat tersebut ia bertemu dengan gadis imut namanya Shenle yang rupanya ia juga lagi nyari Qingming. Dengan menggunakan peta dari si dukun, mereka berdua memulai perjalanannya menuju dunia para monster. Mereka pun menemukan gerbang masuknya. Si Shenle ngasal memergakan dan mengucapkan mantra. Namun dengan kengasalannya itu membuat gerbang menuju dunia monster terbuka. Setelah melewati jembatan itu, Boya dan Shenle sampai di tempat para monster. Di sana mereka bertemu dengan Qingming. Karena Boya nyusahin, jadi Qingming memasang sebuah mantra roh pelindung ke tubuh Boya. Ia akan terikat untuk menjaga Qingming. Qingming begitu dihormati dan disegani oleh para monster yang ada di sana. Ia bertemu dengan monster ikan untuk menanyakan tentang pedang Pusan. Pedang yang sudah mengalahkan monster Xianglu ratusan tahun lalu. Karena si monster ikan ini pengen dapat keuntungan juga, jadi Qingming memasukkan si Boya ke arena pertandingan untuk dijadikan tontonan para monster. Gak lama kemudian Boya melawan iblis merah. Nah, iblis ini badannya kecil, namun semakin banyak dan keras pukulan yang diterima si iblis, badan dan kekuatannya juga semakin bertambah. Sesuai dengan perjanjian mereka, di tengah pertandingan si monster ikan mengajak Qingming pergi ke tempat rahasia untuk mengambil pedang Pusan. Pedang itu memiliki aura yang sangat kuat. Di arena Boya kewalahan melawan iblis merah. Namun dengan bantuan Qingming yang melempar mantra ke bawah kaki iblis merah, Boya berhasil memukul dan mengembalikan bentuk kecilnya si monster itu. Saat para penonton meminta untuk membunuh yang kalah, Boya lebih memilih mengabaikan monster itu lalu kabur dari tempat tersebut. Karena ngerasa hutang budi, monster merah membantu Boya dan Shenle untuk keluar dari tempat tersebut. Di tempat tersebut, si Qingming bertemu dengan Bai Yimin
mereka saling berebutan pedang Tusan. Pedang tersebut jatuh tepat di depan Boya. Aura yang dikeluarkan pedang Tusan membuat para monster tidak bisa mendekat ataupun menyerang. Qingmin datang untuk mengambil pedang Tusan, namun mereka terus diserang oleh para biro yin yang. Bai Yimin yang memiliki perasaan kepada Qingmin sejak dahulu, tanpa pikir panjang ia melindungi Qingmin dari serangan, yang mana hal itu membuat dirinya sendiri terluka. Qingmin kemudian menjadi marah dan memukul mereka mundur. Ia langsung teleport menuju tempat tinggalnya. Boya, Shenle, sama iblis merah pun juga ikut. Dengan perasaan yang gelisah, juga tergesa-gesa, Qingmin segera membawa Bai Yimin ke ruangannya untuk diobati. Beruntung luka yang ia terima tidak terlalu parah. Kemudian dari kantong Bai Yimin jatuh sebuah gelang tumbuhan yang udah kering. Gelang itu adalah sebuah tanda janji yang diberikan Bai Yimin kepada Qingmin, bahwa Qingmin tidak akan pernah berkhianat. Jadi itu alasan Bai Yimin mempercayai Qingmin sampai sebegitunya. Luka yang ada di tubuh Bai Yimin sudah mendingan. Ia bangun dari pingsannya untuk menanyakan di mana Batulin kepada Qingmin. Si Qingmin masih nggak tahu kalau Batulin tersebut ada di dalam perut rakun. Kemudian si Qingmin pun menceritakan alasan 7 tahun lalu ia kabur dari biro yin yang, bahwa yang melakukan pembunuhan di sana memang benar-benar bukan dirinya. Itu semua adalah ulah wanita salju yang terbebas dari ruang segel. Kemudian wanita salju menyerang Qingmin, namun Qingmin yang cuma bisa bertahan tanpa sengaja malah membunuh Cimu dengan serangannya. Lalu sampai saat ini Qingmin terus mencari monster berbentuk wanita salju, tapi belum menemukannya. Sementara itu di luar, si Boya membuka segel yang udah dipasang Qingmin di pintu masuk, di mana rakun yang menelan Batulin berada. Si rakun pun keluar dan menyerang apapun yang di dekat dia. Kemudian si Qingmin datang dan langsung memegang si rakun yang telah menjadi gila tersebut dan menusuknya dengan pedang Tusan. Qingmin baru sadar kalau dari dalam tubuh rakun itu ada Batulin. Bai Yimin pun langsung mengambil batu itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Semua monster berduka kepadanya karena mereka mempunyai ikatan kekeluargaan, di mana mereka selalu diajarin masternya yaitu Qingmin untuk selalu peduli antar mereka. Si Bai Yimin nyasar, dia teleport ke dalam hutan bambu. Beruntung para biro yin yang mengetahui lokasi si Bai Yimin berada. Nah, wanita salju ini udah tahu kalau sekarang yang memegang Batulin adalah orang-orang yang ada di biro yin yang. Satu serangan si wanita salju membekukan semua makhluk dan benda yang ada di sekitarnya. Si wanita salju kemudian menunjukkan dirinya. Maka sadarlah mereka semua bahwa semua perkataan Qingmin itu benar. Mereka pun dihajar si wanita salju. Beruntung Qingmin datang di waktu yang tepat. Setelah bertahun-tahun sekarang Qingmin bertemu dengan wanita salju dan ingin membalaskan dendamnya. Cukup mudah Qingmin menggunakan pedang Tusan dan mengalahkan wanita salju. Namun di tempat Bai Yimin berada, Cimu datang menghampirinya. Mengetahui hal yang mengejutkan bahwa Cimu selama ini masih hidup, maka tahulah si Bai Yimin, dalang semuanya ini adalah dari si Cimu, dan dialah yang membebaskan monster wanita salju dari segel biro yin yang. Kemudian di area terpisah, Qingmin pun mulai mengetahuinya dari si monster salju yang sekarat itu. Kini si Cimu sudah mendapatkan Batulin yang dipegang sama Bai Yimin. Ia menyatukan Batulin ke dalam dirinya sendiri. Dengan Batulin kini dia adalah monster dengan tunggangan telapak tangan. Kemudian dengan wujudnya yang sekarang, si Cimu langsung masuk ke dunia monster. Di sana ia menebarkan sihir awan hitam untuk mempengaruhi monster lainnya menjadi jahat. Mengetahui hal itu, para monster penjaga milik Qingmin mulai bersedia. Mereka membakar tempat tinggal mereka untuk melakukan pertempuran. Nah, karena tempat tinggal mereka udah terbakar, jadi nggak ada jalan untuk kembali. Inilah
tujuan Qingming melatih para monster penjaganya. Para monster yang terpengaruh mulai berjalan keluar dari dunia monster menuju dunia manusia, sedangkan Qingming langsung melawan Qimu. Si Qingming berhasil menusuk Qimu dengan pedang Tusan, tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Pedang itu malah menjadi abu pas menyentuh badannya si Qimu. Di sisi lain, para monster penjaga Qingming menjadi penjaga di jembatan. Mereka menahan para monster yang akan masuk ke dalam kota manusia. Seketika serangan mereka terhenti, Qimu datang dengan membuat tubuh Qingming yang menusuk Qingming di depan para monster penjaganya dan dijatuhkan ke jurang yang enggak ada batasnya. Karena masa mereka telah tewas, kini para monster penjaga boleh pergi sesukanya. Tapi di sana mereka lebih memilih untuk mati melawan daripada hanya berdiam diri saja. Para tikus selesai ngegerogotin jembatan. Jembatan pun roboh menjatuhkan monster jahat. Saat ini kesadaran Qingming masih dikendalikan oleh Xiang Liu. Monster itu menghasut Qingming agar ingin menyatu bersamanya dan menjadikannya master. Dengan embel-embel untuk menyelamatkan dunia juga untuk menyelamatkan monster pelindung termasuk Bai Min yang dia cintai. Selagi para monster penjaga Qingming menahan gempuran dari monster lain, Qingming bangkit dari kematiannya. Ia kembali dengan rambut menjadi putih. Dan pertarungan mereka pun kembali dimulai. Tidak terlalu sulit melawan Qimu dengan kekuatan yang sekarang. Si Qingming pun berhasil mengambil batu lin yang ada di dalam tubuh Qimu. Tubuhnya mulai terkikis menjadi debu. Qimu pun berhasil dikalahkan. Kekalahan Qimu mempengaruhi semuanya. Luka yang diberikan Qimu kepada Bai Min menghilang. Ia juga kembali sadarkan diri. Sihir asap hitam pun mulai menghilang dari kedua dunia. Bai Min kembali untuk meminta Qingming agar pulang bersamanya. Namun Qingming memiliki pilihannya sendiri. Ia kemudian menghancurkan batu lin. Sebelumnya, ia bertarung mental dengan Xiang Liu yang ada di dalam tubuhnya dengan mengancam untuk menghancurkan tubuhnya. Qingming pun berhasil mengalahkan Xiang Liu. Kini Xiang Liu sudah sepenuhnya menjadi monster penjaga untuk Qingming. Monster itu akan patuh dan melindungi Qingming sehidup semati. Semua mantra monster penjaga sudah dicabut. Qingming kembali ke dunia para monster. Bai Min yang menginginkan Qingming untuk selalu di sisinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena keputusan Qingming sudah bulat.
Tahun demi tahun berlalu, Boya diangkat menjadi seorang pejabat besar karena dianggap telah memenangkan pertarungan melawan para monster. Mereka masih menunggu kepulangan Qingming, menanti kedatangannya, dan bersedia berbagi beban dengannya karena ia adalah sosok yang begitu penting untuk mereka semua. Kemudian film pun berakhir.